A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membaca Al-Qur'an yang dilarang. Ini lebih kepada si pembacanya. Kapan si pembaca itu dilarang? Ketika membaca Al-Qur'an. Dalam kondisi bacaan bagaimana dan kondisi si pembacanya tersebut. Yang pertama, cara membaca yang dilarang terkait dengan nada dan pelafalan Al-Qur'an, yaitu yang pertama at-tarqis. Apa itu at-tarqis? Yaitu seorang pembaca, qori ini artinya pembaca, sengaja berhenti pada huruf mati, namun kemudian dihentakkan secara tiba-tiba, seakan-akan sedang meloncat atau berjalan cepat. Ini sering terkadang dipraktekkan ibu-ibu, bacaan at-tarqis. Contohnya bagaimana? Ketidakstabilan tempo bacaan. Bagaimana contohnya? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadhar. Enggak sempurna huruf itu seperti meloncat. Jadi maka sering saya katakan ketika baca, Bu, temponya harus cepat, harus seimbang nadanya. Kecepatannya harus sama. Nah, ketika kecepatan itu tidak sama, maka itu dinamakan at-tarqis. Seperti orang mungkin bawa mobil, injak gasnya nggak seimbang, tiba-tiba kecepatan 40 km per jam. Tiba-tiba langsung injak gas, langsung tancap, langsung cepat, tiba-tiba pelan lagi diringankan. Itu seakan-akan seperti meloncat jadi bacaannya. Jadi bacaan dari awal sampai akhir, tempo kecepatan mengeluarkan huruf itu harus sama. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Jadi keluar huruf dari mulut itu kita kadar ukurannya harus sama kecepatannya. Jangan seperti orang meloncat. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharu. Itu ngasih kum wa yadharu. Udah ngasih mengatakan kum wa yadharu. Itu bacaan yang benar. Dan si pembaca apabila ada orang yang membaca Quran seperti itu, maka itu digolongkan namanya at-tarqis. Seperti meloncat atau berjalan cepat. Ini salah satu si pembaca yang dilarang ketika membaca Quran seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih kepada tadi perpindahan dari huruf ke huruf, itu at-tarqis. Harus sama keluar kecepatannya dari mulut. Yang kedua, at-tar'id. Apa itu at-tar'id? Yaitu seorang qori atau pembaca menggetarkan suara laksana suara yang menggetar karena kedinginan atau kesakitan. Jadi menggetar-getar seperti orang grogi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Jim. Itu enggak pas. Jadi atau seperti orang yang mungkin dibilang juga ya seperti orang kedinginan menggigil ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu makhrajnya sudah pada lari. Nah, itu juga tidak boleh membaca Quran seperti itu. Kemudian atau seperti orang grogi karena ketakutan juga mungkin bisa. Orang bilang malasnya gemuruh atau menggetar. Ya, jadi saking menggetarnya ketakutan ngaji di depan guru, bacanya sampai gemetar-gemetar, hurufnya nggak jelas lagi, mulutnya juga sudah lari-lari dari makhluknya. Itu juga dilarang baca Quran seperti itu. Relax baca Quran. Jadi, wah ini dengan gurunya nih suka koreksi, akhirnya gemetaran mau ngaji dengan guru tersebut, takut. Sehingga yang membacanya seperti orang kedinginan jadinya, keringatan, kedinginan. Sehingga makhluknya juga sampai berubah-ubah, bergeser. Dan itu juga dilarang, namanya at-tar'id, baca Quran seperti itu. Yang kemudian yang ketiga, at-taqrib. Apa itu at-taqrib? Yaitu qari mendendangkan dan melakukan Al-Quran sehingga membaca panjang mat bukan pada tempatnya atau menambahkan bila kebetulan pada tempatnya. Ini orang yang lebih mengutamakan lagu, irama di dalam baca Quran. Maka saya sampaikan, irama itu kalau seandainya ada tingkatan 100 dalam memahami Quran, tahsin yang lain-lain sebagainya, ilmu yang berkaitan dengan Quran, maka irama ini bisa dimasukkan nomor 100.
Kalau seandainya ada 50 yang berkaitan dengan pendekatan memahami Quran, maka irama ini nomor 50. Jadi nomor terakhir itu untuk mendukung supaya lebih nikmat lagi dalam atau penghayatan dalam membaca Quran. Maka ketika membaca Quran jangan utamakan lagu. Tapi yang pertama yang harus kita perhatikan bagaimana tajwidnya benar. Jadi namanya at-tatrib ini orang yang lebih mementingkan lagu dibandingkan tajwid. Itu at-tatrib dan itu dilarang. Tadi kan baca Quran yang dilarang. Jadi bagaimana yang benarnya irama lagu atau irama atau lagu yang harus mengikut tajwid, bukan tajwid yang mengikut lagu. Asal enak, wah nih anaknya dipanjangkan, diayunkan suaranya sini, tapi bukan pada mat. Jadi bertambah panjangnya, itu tidak boleh. Itu namanya at-tatrib. Dan bacaan orang yang mengutamakan mementingkan lagu dibandingkan tajwid itu masuk kategori salah. Tapi tetap kita membaca Quran harus dengan berirama karena iramanya sudah diatur ditentukan. Tapi jangan sampai sibuk belajar irama tapi tajwidnya dilewatkan. Nah, ini jangan sampai. Bahkan itu hukumnya makruh. Orang yang lebih mengutamakan tajwid dibandingkan lebih mengutamakan irama dibandingkan tajwid seperti itu. Kemudian at-tahzin. Apa itu at-tahzin? Yaitu seolah-olah pembaca Al-Quran hendak menangis keluar dari keasliannya. Maksudnya orang seperti apa? Dibuat-buat, dilakukan yang demikian itu di hadapan orang, tapi jika kalau membaca sendiri lebih tidak begitu, maka itu dinamakan riya. Maksudnya sini lebih kepada pembaca. Orang yang menangis membaca Quran itu boleh, karena dianjurkan, kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak pernah nangis baca Quran itu diragukan mungkin hatinya keras. Tapi nangisnya itu jangan drama dibuat-buat. Kalau lagi sendiri mungkin nggak ada rasa apa-apa baca Quran. Aduh, ini lagi orang ramai ini. Cobalah kita nangis biar nampak kalau selama ini saya baca Qurannya paling khusyuk, paling benar. Itu tidak boleh. Tapi kalau normal dengan sendirinya datang sedih karena membaca makna walaupun orangnya ramai, karena kita paham itu boleh-boleh saja. Ini yang tidak boleh membaca Quran ria. Atau bisa juga at-tahzin dikaitkan dengan ingin dipuji orang. Bisa juga. Saya yang paling mantap baca Qurannya. Itu juga dilarang. Si pembaca Quran tidak boleh menyombongkan diri. Ini at-tahzin. Kemudian at-tahrif. Yaitu dua orang qari atau lebih membaca ayat yang panjang secara bersamaan dengan bergantian. Berhenti untuk bernafas. Sehingga jadilah ayat yang panjang itu banyak yang tidak terputus-putus. Ini lebih membaca dalam kondisi berjamaah. Yasinan, Al-Kahfian. Banyak orang yasinan pasti ya seperti mungkin kalau kita baca ramai-ramai ya Bu ya. Karena kenapa? Karena beda kualitas nafas saya dengan Bu Rina, Bu Mela, Bu Sri, Bu Diana, Bu Tutut. Beda kualitas kepanjangan nafas kita. Maka terkadang mungkin dari diantara kita semua ini ada nafas orang yang pendek. Maka terkadang bagaimana? Karena bacanya ramai-ramai, sehingga orang yang nafas pendek ini bisa tertutupi kekurangannya dengan orang yang nafas panjang. Kenapa? Karena semuanya sama-sama bersuara, suaranya besar. Semua mengeluarkan suara untuk membaca Yasin, contoh sederhana. Baca Yasin. Sehingga orang yang nafas pendek itu tertutupi dengan orang-orang yang nafas panjang. Sehingga tidak nampak dia mencuri nafas. Maka bacaan kondisi seperti ini dilarang. Nggak apa-apa, boleh baca Quran berjamaah. Tapi kita harus tahu sejauh mana nafas kita. Berhenti saja sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan mengikuti orang yang panjang nafasnya. Sehingga dengan seperti itu kekurangan-kekurangan atau kelemahan kita bisa tertutupi. Dan itu tidak boleh. Nggak apa-apa kita lambat tertinggal bacanya dari imamnya yang memimpinnya. Asal bacaan kita benar. Contoh mungkin ada Jumat pagi yasinan. Bacanya kayak kilat. Alhamdulillah atau Yasin Al-Quran akhirnya yang baru belajar ngaji bingung mengikutinya dan itu juga nggak boleh sehingga kekurangan kita bisa tertutupi itu tidak boleh. Jadi kalau mau Yasinan atau Al-Kahfi atau apa lagi semuanya kalau bacanya dalam kondisi berjamaah maka lebih baik membaca nggak apa-apa kita terlambat tapi yang kita baca itu benar secara tajwid dan waqaf iftidanya. Bagaimana kalau seandainya saya nggak selesai Ustaz, mereka sudah selesai, contoh Yasin 82 ayat, saya hanya mampunya 10 ayat, nggak apa-apa 10 ayat, tapi 10 ayat itu bacanya benar. Dibandingkan 82 ayat tapi nafasnya, tajwidnya nggak benar.
seperti itu. Insya Allah lebih utama lagi bacaan yang benar dibandingkan yang banyak, seperti itu Ibu. Kemudian at-tarji' yaitu qori yang membaca dengan nada rendah kemudian tinggi dengan nada rendah lagi tinggi dalam satu mat. Ini contoh seperti mat wajib. Ini yang bisa seperti ini hanya di mat wajib saja. Kalau mat 2 harokat sulit. Dinaikkan, turunkan, naikkan, turunkan. Ini mat-mat yang kadarnya lebih dari 2. Itu nggak boleh baca Quran seperti itu. Beda antara naik turun suara dengan krenek. Memainkan tenggorokan. Idza jaa, itu nggak naik turun, hanya memainkan di tenggorokan. Beda dengan naik rendah suara. Idza jaa, kayak serenai ambulan. Nah, itu juga nggak boleh. Beda dengan orang yang memainkan tenggorokan. Idza jaa nasrullah. Itu jadi harus dibedakan mana suara yang dari tenggorokan dengan menaikkan rendah suara. Maka inilah bacaan Al-Quran yang dilarang ketika seorang dalam membaca Al-Quran. Dan kalau seandainya ini dilanggar, maka keluar dari ketentuan-ketentuan yang harus sehendaknya kita ikuti dalam membaca Quran. Dan bisa juga mendatangkan kesalahan, baik mungkin di kesalahan jali maupun di kesalahan khafi di dalam membaca Al-Quran. Maka Al-Quran itu dijamin oleh Allah mudah untuk dipelajari, termasuk dihafalkan. Maka janganlah mengatakan sulit untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah mudah. Maka ibu-ibu semuanya, Al-Quran ini adalah kitab yang mulia. Semua dari segi aspek memegang, membaca, iramanya, cara memahaminya sudah diatur sedetail mungkin dengan sekian rupa. Maka ini adalah bagian tata tertib bagaimana adab kita berinteraksi kepada Quran. Jangan seperti membacanya dipermainkan. Sehingga ada aturan-aturan yang berlaku bagi para pembaca, sehingga Al-Quran itu mendapatkan karismatik yang luar biasa, baik bagi para pendengar maupun bagi para pembaca. Silakan Ibu, saya kembalikan kepada Bu Diana. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, setiap kali kalau macam tadi yang kata grogi, maksudnya jadi menggigil-gigil membaca. Contohlah macam saya bila mengaji dengan Ustaz memang akan rasa takut tu, rasa gemetar, menggigil tu. Macam mana di hukumnya dekat situ Ustaz? Masya Allah. Yang pertama kita harus coba mungkin latihan rileks ya Bu ya. Bagaimana selama ini? Ya anggap saja biasa Bu, ketika berngaji. Karena itu kalau seandainya kita sudah gemuruh atau grogi ketika baca, itu akan mengundang kesalahan-kesalahan dalam baca Quran. Tidak fokus. Karena takutnya yang lebih kita utamakan dibandingkan bagaimana kita membaca bisa baik dan benar. Jadi intinya ketika berhadapan dengan guru siapapun, yang pertama kita yakinkan kita mengharap ridho Allah. Cukup. Mengharap ridho Allah sehingga ada timbul keyakinan kuat ketika kita baca. Yang saya hanya harapkan adalah ridho Allah. Keyakinan. Sehingga guru tersebut hanya wasilah sebagai pengantar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran atau wasilah bagaimana menyampaikan wahyu Allah atau Al-Quran tersebut. Jadi kalau seandainya bagaimana supaya kita bisa lebih rileks lagi, tipsnya adalah tanamkan ketika kita mulai baca Quran hanya mengharap ridho Allah. Jadi kalau seandainya kita sudah biasa gemuruh atau grogi, itu dikhawatirkan akan banyak bacaan yang jadi salah ketika baca Quran. Itu yang harus kita pakai. Kemudian bagaimana menghilangkan grogi? Kalau kemarin nasihat Imam Syafi'i ada kalimat wasahbatul ustad. Terkadang karena kurang kedekatan atau bagaimana bisa grogi Bu ya. Ketemu orang yang baru kenal akan segan gimana. Tapi kalau sudah dikenal dengan karakter orangnya, oh rupanya orangnya rileks biasa saja. Mungkin kalau ketemu Wani Julpirmani ketika awal-awal ketemu jarang senyum, nampaknya orangnya pendiam, menyeramkan. Tapi ketika mungkin kalau sudah dekat atau bagaimana ya biasa-biasa saja. Mungkin perlu kedekatan juga. Maka katanya salah satu ilmu itu akan sampai ada istilahnya wasahbatul ustaz. Seperti itu, Bu Linda. Itu mungkin salah satunya. Dengan kedekatan itu bisa menghilangkan kegrogian. Seperti itu. Atau bukan kedekatan, lebih mengenal seperti itu sih. Ya. Jadi tidak mengenalnya bukan seseram yang kita pikirkan, tidak menakutkan seperti yang kita bayangkan, seperti itu. Silakan ada yang mau tanya lagi Bu Erna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, merangkul ibu ya. Bagaimana caranya agar kita itu kuat atau memiliki nafas yang panjang saat membaca Al-Quran, terutama pada bacaan yang banyak dengungnya itu. Iya. Soalnya kadang sampai tengah-tengah itu nggak sampai itu. Yang pertama, bagaimana agar nafas kita panjang? Otomatis yang pertama latihan pernafasan. Itu yang otomatis, karena dengan pernapasan kita olahraga, nafas akan panjang. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mungkin sudah latihan, nafas juga belum panjang, kita yang tahu dengan kadar kemampuan nafas kita, berapa bariskah, berapa katakah kita mampu, maka kita mengambil tempat berhenti tersebut agar kita tidak mencuri dalam membaca Al-Quran. Dan kita sendiri yang tahu. Saya ini kalau biasa baca Quran, mampunya 1 baris. Kalau dipaksakan 2 baris, rasanya nggak mampu. Maka kita cari dalam 1 baris itu di mana tempat berhenti, subjek, predikat, objeknya, sehingga maknanya tetap terjaga. Nanti kita ulang dari belakang. Itu yang pertama. Kemudian kita lagi bagaimana memprediksinya. Guru saya mengajarkan, kalau seandainya kita dalam tarik nafas, saya tarik nafas, saya ambil jam, berapa menit saya tahan? Oh, 2 menit atau 5 menit. Maka guru saya mengatakan, orang yang diam ketika menarik nafas tahan 5 menit, ketika dibawa dalam bersuara, maka dia menjadi setengahnya, berarti 2,5 menit. Jadi kalau baca Quran, orang yang sanggup narik nafas, tarik, tahan, kemudian sanggup dia 6 menit, baru dikeluarkan. Maka kalau dibawa dalam bersuara atau membaca Quran, maka setengahnya. Maka dia mampu ketika baca Quran 3 menit. Kita hitung saja 3 menit, biasa berapa baris kita mampunya. Seperti itu. Itu berikutnya. Kemudian solusi berikutnya, banyak lagi caranya. Kalau kita belajar di sifatul huruf, huruf apa yang paling banyak membuang nafas? Apa istilahnya? Huruf yang banyak membuang nafas. Hamas. Haku ya? Haku. Hamas. Sifatul huruf. Hamas lawannya jahar. Hamas adalah apabila huruf yang ketika diucapkan nafasnya mengalir atau terlepas. Apa saja hurufnya? Fahatsahu syakhsun sakat. Kita bisa tebak sebenarnya ketika baca Quran, prediksi. Oh, dalam 1 ayat ini huruf hamas banyak. Pasti nafas kita akan jadi lebih pendek ketika bacanya. Lebih pendek kadar ukuran kalimat yang bisa kita baca. Oh, dalam 1 ayat ini hamasnya nggak banyak. Pasti otomatis akan lebih panjang dia terbaca. Sebenarnya kita sudah bisa prediksi dari awal kalau kita memahami sifatul huruf. Kenapa? Karena ada huruf yang banyak membuang nafas ketika baca, ada huruf yang tidak membuang nafas banyak ketika membaca. Inilah tips-tipsnya. Jadi bagaimana dengan solusi kalau nafas kita pendek, otomatis ya olahraga nafas. Kemudian kita tahu kadar kemampuan kita mampunya sampai mana. Jangan paksakan nafas kita yang tidak sanggup sehingga kita mencuri nafas. Itu jauh lebih baik kita berhenti tapi tidak mencuri nafas. Seperti itu Bu Erna. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Bu Rina. Ya baik Ustadz, ini dalam cara larangan membaca Al-Quran ya Ustadz ya, salah satunya itu adalah kayak yang menggetarkan suara itu Ustadz. Nah itu bagaimana dengan yang kori-kori itu Ustadz? Kadang-kadang saya suka mendengar kayaknya mereka juga kan begitu Ustadz, kayak gitu seperti itu. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ini guru saya pernah menyampaikan juga Ibu, bahwa ini salah satu masukan juga buat para kori-kori. Baca Qurannya seperti orang gemetar, itu sebagian juga dilarang. Terkadang ini terjadinya kesalahan. Ini guru saya pernah juga menyampaikan, ada salah satu bagian kesalahan para kori-kori itu ketika baca Quran, sengaja seperti digetar-getarkan, padahal itu bagian dari kesalahan dalam membaca Quran. Maka terkadang bagi pembaca Quran, karena mungkin belum terlalu banyak menguasai tentang bagaimana cara membaca yang sebaiknya, maka itu terkadang mereka banyak masih langgar-langgar juga, seperti itu. Itu guru saya juga pernah menyampaikan ketika masa kuliah, bahwa banyak kori-kori yang juga seperti menggetar-getarkan suaranya. Boleh naik turun irama, boleh, tapi kan bukan pada satu mat. Mereka nanti di ayat kalimat yang ini dinaikkan, karena mungkin dari segi makna, nanti diturunkan. Tapi bukan menggetarkan seperti orang yang kedinginan, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Bu. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ini dulu semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.